Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Hari ini kita akan melakukan aktivitas kita dan sebelumnya kita akan merenungkan bagian firman Tuhan sesuai dengan bacaan kita hari ini. Sudah sampai di dalam kitab 2 Samuel pasal 8, 9, dan 10. Pagi ini kita akan merenungkan 2 Samuel pasal 8 ayat 13 dan 14 yang berbunyi demikian. Demikianlah Daud mendapat nama, dan ketika ia pulang, ia menewaskan 18.000 orang Edom di lembah Asin. Lalu Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom. Di seluruh Edom ditempatkannya pasukan-pasukan pendudukan, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi. Amin. Saudara, judul renungan firman Tuhan pagi ini adalah hidup berkemenangan. Nah, kalau kita mendengar kata hidup berkemenangan, tentunya selalu diinginkan, dirindukan oleh banyak orang. Seringkali kita berpikir kita dapat menang atas masalah kita. Kita menang atas segala macam penyakit, dan kita menang atas segala usaha, bisnis, dan pekerjaan kita. Nah, intinya adalah hidup yang seperti ini adalah hidup yang mulus, nyaman, tanpa pergumulan sama sekali, tanpa kesulitan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah ada kehidupan yang seperti itu? Bukankah hidup kita seperti roda yang terus berputar, kadang di bawah, kadang di tengah, kadang di atas, kemudian kadang juga di bawah lagi. Tidak ada seorang pun yang tahu di waktu-waktu ke depan. Nah, di dalam Perjanjian Lama kita bisa melihat di sini, saudara, bahwa kitab ini untuk bangsa Israel, dan berlakulah sebenarnya yang disebut dengan hukum bersyarat. Artinya, kalau bangsa Israel itu mentaati segala perintah Tuhan, maka akan memperoleh kemenangan demi kemenangan. Tetapi jika sebaliknya tidak taat, mereka akan mengalami malapetaka, bahkan mereka akan mengalami kutukan demi kutukan. Di dalam ayat-ayat yang kita baca ini, saudara, dikisahkan tentang Raja Daud. Nah, memang dia seorang yang taat. Bahkan Kisah Rasul 13 ayat 22 mengatakan, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Perhatikan saudara, Daud pada zamannya dikatakan seorang berkenan di hati Tuhan dan yang melakukan segala kehendak Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah Daud hidup terus seperti ini? Hidup dalam ketaatan? Tidak. Kalau kita melihat pasal berikutnya, terutama 2 Samuel 11, dikisahkan bahwa Daud tidak taat, yaitu dengan berzina, dosa yang sangat dibenci oleh Tuhan. Dan kita melihat ketika ketaatan dilakukan, akhirnya Daud mendapat nama dan diberi kemenangan ketika berperang. Nah, saudara, prinsip apa yang harus kita terapkan dalam hidup kita? Prinsip kebenaran yang dimaksud di sini adalah ketaatan, dan itu berlaku sepanjang masa, baik Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, sampai pada masa gereja ini. Nah, biarlah saudara-saudara menjadi orang percaya yang tetap hidup dalam ketaatan apapun yang ada di depan kita, apapun yang terjadi yang Tuhan izinkan untuk kita lakukan. Kenapa saudara? Ketika seseorang hidup dalam ketaatan, maka dikatakan ia hidupnya berkenan di hati Tuhan dan melakukan segala kehendak Tuhan. Selamat pagi, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.